kalindungnya situ. Jadi berdiri yang pemulaan berdiri itu bila sanggup, ini rukun namanya. Rukun sembahyang pemulaan berdiri. Berdiri kayak apa? Dulu asal berdiri itu dulu. Nah, kesempurnaannya, nah ini disebut sunnah-sunnahnya atau adab-adabnya. Jadi rukun itu bila kada digawi kesunahannya kada sempurna. Bila kada digawi kesunahannya termasuk kurang adab. Mun berdiri aja nang kayak gini lah sembahyang saja. Kan kada badab sahaja pang kayak gini cuma kada badab. Ada badab. Nah, jadi berdirinya nih itu batisnya kurang lebih sekilan. Lah, jarak batis kanan dengan batis kiri kurang lebih sekilan. Jari-jarinya nang kayak gini. Nah, ini berbicara adab dan kesempurnaannya atau kesunahannya. Amun rukunnya yang wajib asal berdiri aja. Tapi kesunahannya, adabnya, garis miring kesempurnaannya, batis kanan, batis kiri jaraknya sekilan. Bila ada yang birangkang kayak gini, itu lain urusan kita. Kada ada di kitab nih tuh. Lah, itu mungkin burung kapanasan kada tahu juga. Nah, kayak ini nah sekilan aja. Jadi dalam kitab Sabilul Muhtadin lah paling rapat seini jarak batis kanan batis kiri. Paling ranggang sekilan. Dalam kitab Sabilul Muhtadin Datuk Kalampayan. Ini kita ada kitabnya lah. Mun yang babirangkang, wallahu alam belum kita tahu. Nah, sekilan. Paling rapat seini jaraknya, paling ranggang seini. Selesailah itu berdiri. Nah, lalu kesempurnaan berikutnya lagi waktu berdiri, mata melihat tempat sujud. Itu kesempurnaannya supaya lebih memudahkan khusyuk. Mata melihat ke tempat sujud. Lalu setelah berdiri nih, mata melihat ke tempat sujud, hendak mangkat takbiratul ihram, kesempurnaannya dibagusakan beristighfar dulu sebelum mengangkat tangan, sebelum mengucap takbiratul ihram beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa minta ampun lawan Tuhan? Karena ibadah orang yang belum bertaubat itu ditolak Tuhan walaupun sah gawiannya. Barangkali kita ini kesembiang maghrib nih, barangkali siang tadi kita menggawi kesalahan, belum sempat minta ampun, maka setiap ibadah yang digawi oleh orang yang belum minta ampun lawan Tuhan itu mardut, ditolak. Maka sebelum kita mengangkat takbir Allahu Akbar yang pemulaan, posisikan diri kita dulu sebagai Habibullah, kekasih Allah, supaya ibadah kita diterima. Kayak apa supaya jadi Habibullah? Nabi memberikan bocoran, ya Nabi ata ibu Habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Nah, jadi bertaubat dulu. Apabila bertaubat, wayah berdiri tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Muntung mengucap astagfirullah, hati menyesal lawan kesalahan sebelumnya. Jadi hakikat bertaubat itu ada penyesalan. Biar pian 1000 kali mengucap istighfar astagfirullah, kalau ada penyesalan itu kosong, kada bernilai. Jadi nilai istighfar bila ada dalam kandungannya menyesal. Menyesal inilah intisari bertaubat. Nah, menyesal. Kadang-kadang bisa sampai menangis tuh. Kalau bujur-bujur dia bujur-bujur meresapi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau usah nyari-nyari, kita aja mendengar. Nah, di dalam hati menyesal. Ini kesempurnaan di dalam berdiri. Nah, mata ke tempat sujud. Kalau mata ini melirik kayak ini makruh. Menoleh kayak ini makruh. Sampai berhiring kayak ini batal sembahyangnya. Ada makruh lagi. Karena syarat sembahyang wajib dada menghadap kiblat. Nah, lalu setelah itu lalu imbah beristighfar, ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bagus membaca surah An-Nas supaya memudahkan khusyuk. Nah, baca surah An-Nas dulu. Kenapa surah An-Nas handapnya mun Yasin kepanjangan? Nah, kalawasan Yasin, surah An-Nas dibaca. Imbah nintu jad guru sekumpul pulang, bagus membaca doa, mendoakan diri kita dan juriat kita. Ini belum lagi takbir nih. Allahumma ja'alni atau Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bahasa kitanya, ya Allah, jadikan ulun dan juriat ulun tergolong orang yang mendirikan salat. Karena banyak kayak orang Islam yang kan sembahyang. Nah, rugi kan dah? Rugi. Jadi kita berdoa lawan Tuhan supaya dijadikan golongan orang yang sembahyang, orang yang mendirikan salat 5 waktu. Bukan hanya kita, juriat kita juga, karena juriat tanggungan kita. Ada seorang anak perempuan misalnya masuk neraka, ini dikiyau dulu mana abahnya.
maka abahnya sudah begamis, nah masuk surga sunnah. Sekalinya jam malaikat hadang dulu haji, hendak nyawa mengiau. Oh, lalu berurusan, kada jadi masuk surga, sok neraka sabarana kan. Gara-gara apa? Ada sampat melajari anak tata cara sembahyang. Nah, ini penting. Nah, maka sembahyang 5 waktu yang berdiri tadi membaca, mendoakan. Ada kita penyembahyang anaknya kada. Maka kita jangan putus-putusnya mendoakan anak. Apabila waktu qabul berdoa, diantaranya waktu berdiri hendak melakukan sembahyang 5 waktu. Qabul berdoa waktu itu. Nah, pada doa kita yang paling penting, jangan hanya minta doa sugih, minta doa sehat, minta doa supaya kita dan anak zuriat kita tergolong orang yang mendirikan sholat. Bahasa Arabnya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Mun kada bisa bahasa kita, bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa caranya. Paham aja Tuhan, anak bahasa Suryani kan bisa aja Tuhan, yang mengerti aja. Nah, yang indah makoli bisa aja dia. Ada apa? Ya Allah, jabiat. Jadikan diri ulun dan juriat ulun orang yang mendirikan sholat. Nah, hanyar usolli, banyak mah lagi macam-macam lah. Cuma mun kebanyakan kita ambil yang penting-pentingnya aja. Nah, hanyar usolli, usolli pada subhi itu hukumnya sunnah. Yang wajib tuh berniat di hati. Mengucapkan lafaz niat hukumnya sunnah, bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, lalu sudah usolli pada subhi sudah, lalu batakbiratul ihram. Nah, yang wajib termasuk rukun takbiratul ihramnya diucapkan Allahu Akbar. Nah, ini yang wajib. Karena ini rukun qauli, rukun diucapkan, wajib telinga mendengar. Allahu Akbar, wajib telinga mendengar. Mun Allah selesai dah. Ini kada sah atau barja. Allahnya hilang, ada kedengaran, kada sah juga. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu yang wajibnya waktu berdiri. 2 sudahlah, berdiri hukumnya wajib, kesempurnaannya sudah tadi. Lalu mengucap takbiratul ihram hukumnya wajib. Kesempurnaan waktu mengucap takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Ini kesempurnaannya aja. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 3 lah, kesarapian aja. Pertama nah, Allahu Akbar. Ini mengangkat tangannya dulu. Allahu Akbar. Jadi Allah bar di sini. 1. Yang kedua Allahu Akbar di sini. Mengulangi Allahu Akbar. 2. Yang ketiga andak dulu tangan di sini. Sudah di sini hanya Allahu Akbar. Ketiga-tiganya sunnah, kada wajib. Yang wajib mengucapkan Allahu Akbarnya tadi. Nah, sedangkan tangan rancak sudah kita tahu nang kayak ini nah tahu tiba nanda nih. Nah, yang kayak guru sekumpul madahi. Jadi 2 jari di tengah, jari manis, jari kelingking di bawah mengacak, ibu jari mengacak di atas. Yang dikacak nih pagalangan ini nah dikacak. Nah, kayak ini. Mandak di bawah dada, di atas pusat. Kedapian bila melihat orang timbul pas kayak pusat kayak ini aja. Jangan digeduhi. Itu ada mazhab yang lain lah. Jangan digeduhi, jangan mengacak butuh aja. Ya, jangan digeduhi kita. Atau ada jonang kayak ini kan misalnya napian melihat. Jangan digeduhi juga. Yang banyak mazhabnya nih toh. Nah, kita ini jadi kalampayan di kitab Sabila Muhtadin di bawah dada, di atas pusat. Nah, kayak ini nah, di bawah dada, di atas pusat, tangannya nang kayak ini. Nah, apa hikmahnya? Supaya menjaga hati waktu sembahyang, supaya khusyuk. Nah, ini pun hukumnya sunnah juga. Jadi pian misalnya Allahu Akbar aja pian, langsung aja baca Fatihah, sah aja sudah. Nah, ini. Nah, cuma kan supaya sempurna dengan beradab, gawe kesunahan-kesunahannya kayak tadi. Nah, usolli kita fardu subhi sudah Allahu Akbar. Nah, ke sini kan kalau ulun kayak ini aja Allahu Akbar. Kenapa? Guru sekumpul kayak ini. Nah, jadi guru sekumpul memilih yang kayak ini sih Den. Jadi kita mau pati sini naik Allahu Akbar. Nah, barnya di sini hanyar. Nah, jelas saya itulah. Nah, waktu muntung mengucap Allahu Akbar, di situ ada niat. Waktu A sampai bar, di situ ada niat. Yang niat termasuk rukun yang ketiga lah, rukun pertama kah? Kasar aja tuh ada betapa hurufnya tuh. Karena kan hendak imbai itu berdiri ya Allah Akbar, ya berniat kan imbai jadi tuh. Nah, niat yang di hati wajib 3 aja.
aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, itu aja yang wajib. Aku sembahyang qasar, fardu ta'arud, subuh ta'yin ngarannya. Kada hafal kasut ta'arud ta'yin kada apa-apa, itu istilah aja. Yang penting aku sengaja sembahyang, satu, aku hendak sembahyang, dua, atau aku sembahyang. Kata-katanya boleh aja berubah-ubah nih tuh. Nah, sembahyang apa? Sembahyang fardu. Kan sembahyang tuh dua pilihan, ada fardu ada sunnah. Maka kita bedakan fardu. Fardu pun ada 5. Yang mana? Oh, subuh. Nah, sebut subuhnya. Ta'yin kan penjelasan. Nah, maka aku sembahyang fardu subuh. Ini yang wajib ada di hati waktu akbar. Allah, aku sembahyang fardu subuh bar. Nah, di hati. Nah, lalu sudah kayak ini, nah boleh ya lagi pian nak menambahi 3 rakaat ya pian subuh nih kelebihan satu. Nah, 4 imam dikit pian menghadap kiblat boleh aja berdudi. Sebab pun dibuat berataan waktu kini, anak bisa taburirit. Nah, Allah panjang sudah nih. Allah, astagfirullah. Ya, nah, bisa taburirit. Jadi pun pacang taburirit. Nah, tinggal aja dulu. Bawa yang utama aja. Nah, bini, anak, mintuha ini kalau kata tinggal nih. Nah, 3 nih jadi bawa dibuat. Aku sembahyang fardu zuhur. Sembahyang fardu maghrib. Nah, Allah aku sembahyang fardu maghrib bar. Nah, hanya 3 rakaat menghadap kiblat, 4 imam. Nah, paham lah yang wajibnya yang mana, yang sunnahnya yang mana. Nah, lalu berikutnya 3 sudah rukun. Nah, rukun yang keempat membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah ini rawajib nih dari Bismillahirrahmanirrahim sampai lin. Aminnya sunnah. A'udzubillahnya sunnah, membaca 2 iftitahnya sunnah. Nah, jadi 2 iftitahnya itu sunnah, ba'udzubillah sunnah, aminnya sunnah. Yang wajib itu yang mana? Bismillah sampai waladhdallin. Nah, itu yang wajib. Karena ini wajib, rukun, wajib paling nggak kita mendengar dan wajib batajwid. Pasih kada wajib, yang batajwid wajib. Kada mesti harus kayak imam Masjidil Haram. Berat itu. Nah, kada wajib pasti, yang penting ilmu tajwid pas. Panjangakan. Handap jangan dipanjangakan. Munya handap. Nah, harus sesuai ilmu tajwidnya. Nah, itu kada hawa kita nih waktu singkat. Jadi amun kawa pian ini kesempurnaan Fatihah lah. Amun kawa kita jangan perasa bujur. Jadi wajib kita nih atau harus kita nih membaca, ada kawan yang mendengar, yang kawan itu ahli, jangan bungul pada kita. Nah, ini kawan ini ahli masalah Fatihah. Nah, wal aja kita dengari pang bacaan Fatihah kok. Lu pian baca, aja kawan pian. Napa ini salah berataan nih. Nah, amun salah banyak, maka umur berapa? Maka sembahyang aja. Kada sah Fatihahnya, kada sah. Nah, kada sah sembahyangnya. Nah, makanya ini perkara yang penting. Kada kawat ditunda-tunda ini nih. Nah, ini kita guru di sini banyak aja ada sidina. Kalau aja pian kenapa dengaran pang bacaan Fatihah kayak apa. Nah, jadi bila yang menurut sini ada salah sini padahal yang bujurnya. Kayak minta mungkin kita di sini waktu sedikit ngipet lah. Nah, jadi 7 ayat surah Fatihah itu wajib didengar telinga, wajib batajwid. Nah, imbah itu membaca surah hukumnya sunnah aja. Sunnah membaca surah. Karena sunnah tasarapiannya hendak yang mana ke surahnya. Nah, gitu dulu. Hendak yang panjang munsaurangan. Jangan jadi imam, kalau panjang imam jangan. Habis kita bukaan makmum di belakang. Amun handak-handak silahkan. Jangan biasanya paling al-falaq an-nas paling itu pangangganan. Nah, kalau maghrib kuliah qul huwallah. Nah, kenapa aja? Itu mantap tuh. Jadi surah kuliah qul huwallah itu segala macam multifungsi sudah. Hendak sembahyang nah apakah hantam kuliah qul huwallah. Nah, itu sudah serbaguna, kunci Inggris sudah. Nah, itu napanya aja kah hendak hajat, taubat kah, apakah hantam itu yang wajib kah hantam itu. Nah, kenapa aja? Ya kada hafal itu penghafal. Nah, itu pang itu. Atau al-falaq an-nas. Nah, di kelebihannya lah orang mengamalkan kuliah qul huwallah imbah maghrib, ba'diyah maghrib dibacanya surah pertama kuliah, surah ayat di rakaat kedua qul huwallah,
inya diampuni dosa-dosanya nang kaya bayi yang baru lahir. Nah itu fadilatnya. Jadi mun sudah tahu fadilat kayak itu Nabi Muhammad dahi bik baca itu maka hendak kok pulang ya kalau nah satu adalah lalu pulang mau kita nih mau hendak parejakian hidup mudahan segala urusan segala macam kata pingalih rancak-rancak membaca surah Al-Falaq surah An-Nas itu jersia biasa sejeli di kitab sini mandahkan bila kita nih banyak membaca Al-Falaq An-Nas baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang kita diselamatkan dan disugihakan Tuhan ayo pian diselamatkan kan tentu buat ayat perlindungan nonton diselamatkan dan disugihakan ayo pian hendak selamat hendak sugih hendak mana amalkan itu Al-Falaq An-Nas Al-Falaq An-Nas lo ya kalau imam Al-Falaq An-Nas Al-Falaq An-Nas terus bacanya kayak ini hendak lakas tuntung pian jujur aja nah imam kau tujuh Al-Falaq An-Nas kau tujuh Yasin surahnya ayo menurut aku Al-Falaq An-Nas amun Yasin imam mau parakah aja sudah kalau bahasan aja kita nah itu contohnya tuh kita jadi kita anu aja terbuka aja kita dasar itu anunya nah, dan makruh hukumnya bahkan bisa haram kalau imam surahnya panjang makmum ada yang kada ridho hukum asal makruh bisa jadi haram makmum ini manhan bakantut nah, imam ma'ayon surah Yasin taruh aja kita di ini bergeru kepala sudah makmum nah ini contohnya ini berapa sudah 4 lah Fatihah Fatihah jadi Fatihah rukun sembahyang yang keempat nah yang kelima ruku dengan tumakninah ruku dengan tumakninah gerakan rukunya itu yang wajib dan tumakninahnya arti tumakninah itu berdiam satu mat tumakninahnya ini ruku ini nah berdiam satu mat kesempurna sah ruku itu asal tangan sudah kawa mencapai lintuhut sah sudah rukunya nah tapi kesempurnaan ruku dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu kesempurnaannya 3 kali nah imbah itu pulang kalau perempuan katiaknya dirapatakan kalau laki-laki katiaknya dibuka nah mata boleh memandang tempat sujud bila ngalih boleh yang dipandangnya yang di bawahnya itu nah itu kesempurnaannya rukunya tangannya nang kaya mini nah ini kesempurnaannya kalau ada yang kayak mini sah aja cuma kada sempurna atau kayak mini sah aja juga cuma kada sempurna yang bujur nih nah ini sedangkan batis menurut 2 riwayat ada yang bujur-bujur yang kayak mini lurus ada yang sedikit dilengkokakan sedikit nah bujur aja keduanya juga lah nah itu ruku nah barang siapa membaca waktu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekali 1/3 batang tubuhnya dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Nah, sekali aja. Barang siapa membaca subhana rabbil azim wa bihamdih 2 kali waktu ruku, dimerdekakan oleh Allah 2/3 batang tubuhnya dari api neraka. Tambahi sekali lagi. Rugi mendua aja. Barang siapa membaca subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali, sebatang tubuhnya dimerdekakan Allah dari api neraka. Nah, maka kesunahan ini lah jangan diremehkan. Tuhan mensunahkan hikmahnya 2. Kenapa aja cakap yang bacaan itu wajib aja? Tuhan ini tahu kita ini pengulir. Nah, jadi kada berataan diwajibkan. Tuhan tuh tahu kita ini lemah, kada tapi semangat, kada kuat. Maka kada berataan diwajibkan. Yang diwajibkan aja yang disuruh sempurna, yang sunnah awah aja ditinggal munkulir. Nah, ini. Cuma adab kita sebagai umat Nabi Muhammad bila mendengar surah, bila mendengar perkara yang sunnah, pahami isi kesunahan ada 2. 1, pemurahnya Allah, baikannya Allah memudahkan kita sehingga kada banyak tugas kita dalam melaksanakan kewajiban. 1. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kesunahan itu? Nah, Tuhan bakal hendak kita masuk surga. Nah, tadi tuh coba lihat ujar Allah Ta'ala tadi Nabi tadi membaca sekali 1/3 batang tubuhnya, baca 2 kali 2/3, baca 3 kali. Nah, berarti apa tuh maksudnya tuh? Lalu dipadahkan ini gawi supaya apa? Supaya kita beuntung gana itu maksudnya. Nah, beuntung gana. Nah, jadi kalau kita nih tahu sunnah lah adabnya tuh berniat bercita-cita aku hendak menggawi. Nah, tuh adabnya mun kita sadar
mun kita mengakui jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun kita sadar jadi umat Nabi Muhammad, paluh jagoannya. Jadi mun kita sadar nih umat jadi Muhammad, nah maka bila mendengar perkara yang sunnah, pasang di hati, aku hendak menggawi. Jangan sebaliknya, sunnahkah? Oh boleh, hai ditinggal aja. Ah, kadang orang kami itu walaupun dasar bujur boleh ditinggal kan sunnah. Tapi adabnya aku hendak menggawi. Nah, itu adabnya. Nah, kalau mendengar yang wajib, aku hendak menyempurnakan. Karena wajibnya kada boleh kada sempurna. Nah, jadi subhanarabbil azim wa bihamdih 3 kali tadi. Yang wajibnya tadi rukuknya dan berdiam satu matnya. Kalaunya ruku aja tapi kada berdiam satu mat tuh bahasa Arabnya itu makninah. Nah, ruku tapi masih unggat-unggat kayak ini aja. Belum betul maninah ngarannya. Allahu Akbar aja. Sami Allahu liman hamidah. Ini yang tangan yang semalam tuh jelaskan kayak ini. Nah, jadi itu batal tuh. Karena ketinggalan tuh makninah. Lah, ini kita fokus kepada mazhab Imam Syafi'i lah. Nah, jadi batal. Nah, maka dipadahkan di sini rukun sembahyang yang kelima ruku dengan tumaninah. Apa sudahlah. Rukuknya, gerakannya, bacaannya tadi sunnah, tapi jangan diremehkan. Lalu setelah itu i'tidal dengan tumaninah juga. Arti i'tidal bangkit dari ruku. Ini ruku nih bangkit dari ruku supaya napa? Supaya hendak sujud. Itu tujuan i'tidal. Nah, bangkit dari ruku bacaannya sami Allahu liman hamidah. Nah, bangkit dari ruku ini wajib. Dan wajib pulang bermandak berdiam satu mat yang disebut tumakninah. Berdiam satu mat ini wajib. Nah, membaca Rabbana lakal hamdu sunnah aja hukumnya. Nah, jadi bangkit dari ruku yang disebut i'tidal wajib dibangkitnya berdiam satu mat. Nah, rukun ngarannya, rukun yang keberapa? Yang ke-6. Hitungilah. Dihitungi gitu. Karena timbul tanggal 21 enggak ada dihitungi. Nah, rukun yang ke-6 bangkit dari ruku yang disebut i'tidal ngarannya, membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, hati-hati tangan. Jadi bila imba bangkit langsung tangan kayak ini. Jangan sampai ini banyak kayak inilah, maka jadi imam lang jamaahnya 10.000. Nah. Sami Allahu yang bujurnya gini, sami Allahu liman hamidah. Nah, sunnah. Jadi dahnya di sini tangan. Nah. Sami Allahu liman hamidah. Ini sedikit dilengkungkan sedikit. Menurut sebutin kaul cugat ka langit. Tapi menurut Imam Ghazali dan Guru Sokumpul, cugatakan ke kiblat sedikit kayak ini. Nah, itu. Nah, tapi macam kayak ini ada apa aja? Nah, ada kaulnya kayak itu. Nah, nih. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nah, hanya baca Rabbana lakal hamdu. Membaca Rabbana lakal hamdu sunnah juga. Mangkat tangan sunnah, yang wajib berdiamnya itu. Nah, lalu ada kasus kayak ini. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, ya, ini sudah menggawi pembatal sembahyang. Betul meninahinya, cuma digawinya pembatal sembahyang. Nah, sami Allahu liman hamidah 2, 4. Hanyarnya bermandak kayak ini. Betul maninah bujurai, tapi ini mengerjakan 4 gerakan. Sedangkan pembatal sembahyang bila digawi sampai 3 gerakan sudah batal. Apalagi itu 4. 1, 2, ini hukum hitung 2, 3, 4. Nah, cuma baik-baik aja 2, 1, 2, 4. Nah, ini pembatal sembahyang nih, hati-hati benar nih. Nah, jadi hati-hati benar, jangan sampai sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, tagawi pembatal sembahyang. Pembatal sembahyang kada boleh melakukan sesuatu di lain pada gerakan sembahyang sampai 3 kali gerakan. Akhirnya kena ada kita masuk ke bab pembatal kena. Itu contohnya tuh, hati-hati. Nah, kalau tumakninah berdiam ini hukumnya wajib yaitu i'tidal. Berapa sudah? 6 kah yang ke-7 kah? 6. 6 7. 6 lah. 6 ya kelak. 6. Nah, imbah i'tidal hanyar sujud. Nah, sujud ini yang berdahulu turun 2 lintuhut. Lah, yang berdahulu menyentuh lantai ini 2 lintuhut. Nah, amun kayak ini pang berdahulu aja. Hati-hati itu jurang mbak muka ini. Ada jurang kayak itu masing-masing aja bang. Cuma kalau di kitab tuh lintuhut berdahulu yang menyentuh lantai. Nah, lintuhut berdahulu hanyar 2 tapak tangan
hanyar dahi, sunnah hidung pulang menyentuh. Nah kayak minta lah. Nah, dua lintuhut tangan, hanyar dahi, hanyar hidung menyentuh itu waktu sujud. Nah sujud ini 7 anggota. Dahi wajib terbuka nih. Jadi mau zaman covid semalam misalnya, nah amun hidung aja bertukup, dahi kada terbuka, boleh aja ada bapak, sahaja sembahyangnya. Yang dilarang nih dahi yang dimaskeri, hidung kada nah ini. Nah, paham ya? Ada menang kayak apa sembahyang masker aja, nah, boleh aja. Lah yang kada boleh itu dahi bermasker. Nah, kada boleh. Jadi kalau sebab dahi ini wajib terbuka. Dan wajib terbukanya sebahagiannya, kada mesti harus berataan. Jadi kalau pian ini kasusnya laki-laki rambut panjang misalnya, sebagian karena rambut di sini kada apa-apa, asal ada aja yang terbuka sebagian di sini menyentuh lantai sahaja. Lah, nah. Jadi mun pian hendak misalnya bermasker di dahi, luangi sedikit di sini nah. Bisa beluang sedikit sahaja. Itu wajib terbuka. Dua tangan nih lurus waktu sujud. Ini boleh aja dua tangan ini apa? Bersarung tangan boleh aja kada apa-apa mendingin. Batis bakaus boleh aja juga kada apa-apa. Nah, ada yang wajib terbuka tuh kada. Nah, cuma yang wajib tertutup tuh lintuhut nah itu aja. Jadi lintuhut wajib tertutup. Nah, itu untuk laki-laki, Nah, lalu kalau untuk bini-bini itu sujudnya, gerakannya sebenarnya sama aja dengan laki-laki. Cuma perbedaannya bini-bini lah, nah, parutnya ini nah lawan pahanya disentuhkan, katiaknya dirapatakan itu aja. Jadi parut lawan paha sedikit bersentuh, paparutan nih lawan paha sedikit bersentuh. Nah imbang itu pulang katiak dirapatakan itu aja, yang lainnya sama aja. Nah cuma kena auratnya belain sedikit. Nah itu sujud ini gerakannya yang wajib dan wajibnya 2 kali. Lah wajibnya 2 kali. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah itu hukumnya sunnah aja. Tapi walaupun sunnah jangan diremehkan. Nah apa fadilatnya? Nah fadilatnya orang yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih waktu sujud itu diangkat Tuhan derajatnya dalam surga. Lalu kita mengamalkan itu pemahamannya kita akan masuk surga dan diangkat Tuhan derajat di surga. Nah itu mengamalkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Yang waktu sujud tuh cuma tuh sunnah tapi jangan diremehkan. Nah sujudnya itu yang wajib, batu makninahnya yang wajib. Arti tumakninah berhenti setumat walau sekadar mengucap subhanallah, ingat situ sujud. Lalu sebelum sujud yang kedua ada duduk antara 2 sujud, itu pun rukun juga. Rukun yang berapa tuh? Yang ke-8 lah, yang ke-8 duduk antara 2 sujud yang bacaannya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah itu duduk antara 2 sujud itu hukumnya rukun wajib, kada kawa ditinggal. Bacaannya rabbighfirli warhamni hukumnya sunnah. Nah, duduknya kayak apa? Kesempurnaannya kayak duduk tasahud awal. Nah kayak duduk tasahud awal kayak ini, belakangnya kayak duduk tasahud awal. Nah setelah itu lalu sujud pulang. Nah ini sujud yang kedua aja, kita aja 2 kali sujud dengan tumakninah. Nah bacaan rabbighfirli warhamni wajburni itu nah itu lengkap di situ lah. Jadi seluruh fadilat apa-apa segala macam dalam kehidupan kita di dunia nih sampai kehidupan kita di akhirat tak kumpul permohonannya di situ. Nah jadi seluruh perangkat departemen pemerintahan Indonesia mereka ada di situ berarti. Departemen kesehatan ada di situ, departemen keamanan ada, departemen sosial ada berataan. Jadi baca aja rabbighfirli ini departemen keamanan supaya jangan masuk neraka, aman gak ada. Nah, warhamni departemen sosial, sayangi ulun Tuhan. Nah beri Tuhan aja ki banyak. Wajburni nah ini departemen apa jurang apa namanya tuh bin. Wajburni bubuhan bin tuh Badan Intelijen Negara. Nah betul pulang warfa'ni. Nah ini urusan pengangkatan pegawai negeri. Nah itu warfa'ni. Jadi lengkap di situ berarti terkumpul. Jadi rugi kada membaca. Warzuqni itu Menteri Keuangan tugasnya. Nah itu bubuhan Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani. Warzuqni. Nah betul pulang wa'afini. Nah ini Kementerian apa nih itu pulang wa'fu anni ini Kementerian Kesehatan.
wa'afini wa'fu'ani itu Kementerian Kesehatan. Nah, jadi lengkap di situ amun kabul itu ummah. Nah, maka dalam sembahyang pulang. Jadi jangan model kayak membaca tuh Hawaii. Hati Hawaii itu luar negeri pengandaknya. Hawaii aja kita. Nah, tapi firman Allahu Akbar aja. Model kayak kada jelas kayak itu. Nah, jadi bocor-bocor apa Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hanya Allahu Akbar sujud pulang bocor-bocor tuh. Kita berhadapan Allah taala nih. Kadang belaka-lakas. Kenapa? Menjaga toko aja padahal yang memberi rezeki itu Allah sebenarnya. Nah, lawan Allah nih bocor-bocor kita. Nah, Rabbi firli warhamni hanya sujud pulang bacaannya sama. Nah, berapa sudah? 9 sudah. Nah, lalu kita imbah 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, zuhur ada duduk tasahud awal. Tasahud awal duduknya sunnah, bacaannya sunnah. Lah, jadi boleh kadar tasahud awal dari sisi sah sembahyangnya, tapi jangan diremehkan. Jadi perkara yang sunnah tuh kayak ini, kenapa perbedaan sunnah dengan wajib? Nah, kayak batang tubuh kita nah. Batang tubuh kita nih, ulun misalnya kada batangan masih hidup aja. Kalau aja hidup banyak juga orang kada batangan hidup aja. Kada babatis masih hidup. Kada batalinga masih hidup. Kada bamata masih hidup. Kada bahidung masih hidup. Kada begigi begini aja masih hidup aja. Kalau aja makan bubur. Nah, masih hidup. Nah, tapi mun kepala pang paget kira-kira hidup lah. Nah, maka kepala ini menempati rukun ngarannya. Atau batang tubuh hilang kepala aja ada kada hidup juga. Maka batang tubuh ini menempati rukun ngarannya. Sedangkan tangan, mata, telinga menempati sunnah. Nah, jadi walaupun kita hidup, kepala ada batang tubuh, tapi kada betangan, nyaman lah. Kada bermata, nyaman lah. Kada betalinga, nah kayak itu juga kesunahan tuh. Jadi orang ada menggawi rukun-rukunnya aja. Seperti cuma batang tubuh yang ada dan kepala. Tangan kada berisi, batis kada berisi, mata kada berisi, kayak apa hidup? Walaupun hidup aja. Nah, kayak itulah tempatnya sunnah bandingan dengan yang wajib tadi. Perbandingannya tuh kalau kita memandang kepada tubuh kita, kita hendak batangan, gawi yang sunnah. Hendak bebatis, gawi yang sunnah. Hendak yang isi tadung, gawi yang sunnah. Nah, jangan sampai menyia-nyiakan perkara yang sunnah ini luar biasa. Nah, itu yang disebut perbedaan antara rukun dengan sunnah. Nah, duduk tasawuf awal, duduknya sunnah, bacaannya sunnah. Nah, cuma duduknya nih batis duduk tasawuf awal nih. Nah, kayak ini nah. Nah, duduknya ini sunnah pian kayak ini. Mun pian hendak nang kayak ini bang batisnya sah, dapat aja pahala sunnah cuma kurang sempurna. Hendak nang kayak ini bang boleh duduk tasawuf awal nih. Hendak basila bang silahkan. Nah, cuma kesunahannya yang adab yang sempurna. Nah, kayak ini belakangnya nah duduk tasawuf awal. Nah, itu belakangnya. Nah, sedangkan mukanya duduk tasawuf awal nih tangan 3 jari digenggam, ibu jari di bawah parut telunjuk. Nah, dan ini jangan terlalu cogat, tundukkan sedikit. Nah, andaknya di atas paha. Nah, kayak ini tundukkan. Kalau ada yang cogat kayak ini yang kajong nih, nah ini kurang sempurna, tundukkan sedikit, tawaduk ya kita. Nah, kayak ini bila sudah illallah, awan belum illallah, nah kayak ini belum lagi illallah, lagi bila illallah aja ada limpat illallah. Oh, ini limpat ngarannya, jadi belum illallah lagi kayak ini aja. At-tahiyatul wa asyhadu ilaha illallah. Nah, bujurnya kayak ini. Karena bila ada malik orang pina berputar-putar nang kayak ini, jangan digaduhi. Nah, jadi gaduhi, jangan mau urusan orang. Nah, pokoknya kita tuh, nah ini selesai. Illallah. Nah, tasawuf awal ya kita. Waktu tasawuf awal, tasawuf akhir kita juga sama waktu illallah nang kayak ini. Paham ya lah. Nah, jadi kalau 3 jari ini nih digenggam, ibu jari di bawah parut telunjuk. Nang kayak ini. Nah, ini dalam kitab nang kayak ini bujurnya. Kitab. Nah, itu tasawuf awal. Duduknya nang kayak mintunya hukumnya sunnah. Nah, lalu rukun pulang yang wajib digawe waktu sembahyang berikutnya duduk tasawuf akhir. Yang keberapa tuh? Yang ke-10.
duduk tasawuf ini 13 saja lah, dikit-dikit tuntung nah. Tanggung kita mau nggak habisnya, ini kesangkal ini. Nah, duduk tasawuf akhir sebenarnya belakangnya waktu duduk tasawuf akhir tuh yang paling sempurna sunnah nang kaya minina. Nah, belakangnya. Dan jari-jari nih menghadap kiblat. Ini ke jari, ada nggak ada kainnya loh kok? Saja kainnya loh Bapak. Tapi kesunahannya, nah hadap kiblat. Jari-jari yang di bawah sini. Nah, kalau dilihat dari belakang, nah ini penampakan dari belakang dulu nah. Nah, kalau pian duduk tasawuf akhir hendak nang kaya mini sah. Hendak nang kaya mini sah. Lah, ini supaya menambah wawasan aja nah. Supaya bila lihat orang bila ganjil jangan digituhi. Nah, saja kayak gini. Ada orang timbul bersila, nah aja tasawuf akhir. Sah aja juga. Ada tuh orang alasannya bagi pelir ka bangka kada tahu kita. Ya pasar bersila, hendaknya duduk itu takapit. Nah, jadi pasal kayak ini sah aja juga. Jelas saya lah, cuma yang kesunahan kesempurnaannya, nah duduk tasawuf akhir itu penampakan dari belakang lah. Nah, penampakan dari muka pulang duduk tasawuf akhir. Tangannya kada berbeda dengan tangan waktu tasawuf awal. Maandak nang kayak ini sudah dari at-tahiyatul sudah kayak ini. Nah, at-tahiyatul lillah illallah. Nah, ini jangan diampinakan nih. Bila sudah kita assalamualaikum warahmatullah masih aja kayak ini kena. Bila sudah hendak salam, nah hanyarna diambil. Tetap aja nang kayak ini. Hanya kini bisa tampil seorang apabila waktu menyapu muha. Hampir seorang dinya paham lah pian yang debatakon pabila aja guru aja salawasan kah kayak ini aja digenakan ke ini pabila aja ampihnya diturunakan kah pabila kah gini jadi hampir seorang aja pabila ampihnya waktu menyapu muha hampir seorang aja nah kayak itu caranya jadi tetap jeneng kayak ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap aja gini kena assalamualaikum alhamdulillah ya lah nah kayak itu caranya itu dalam kitab Sabilul Muhtadin gitu penjelasannya. Nah, lalu duduk jadi nah yang wajib caranya yang sempurna kayak ini. Mau hendak basila wes, hendak kayak tadi kayak apa boleh aja sebenarnya. Jadi bebas saja kalau ada gejala pahakah bangkak apakah hendak ada kawa kan nah lo siapa yang kawa nang kami itu caranya. Kada harus dipaksakan kayak ini nih misalnya merantan bisa kayak ini pacah meladom misalnya. Nah, lalu kan gair kita lalu kayak cara yang nyaman sembahyang. Nah, kayak itu cuma wajibnya duduk. Kesunahannya nang kaya ini caranya illallah. Nah, waktu illallah mata ini mencangangin tuh mencangi tunjuk ampih mencangangi tempat sujud. Nah, waktu illallah nah itu berapa sudah 10 sudah. Yang ke-11 lah yang termasuk rukun nih membaca tasahud akhir. Membaca tasahud akhir dari at-tahiyatul lah yang wajibnya nih at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Enggak situ aja turun handapi sudah tuh paling handap nih tuh at-tahiyyatu lillah itu yang wajibnya. Kalau at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut 3 kata tuh sunnah aja boleh ditinggal tapi supaya jangan nyanyok baca aja ngalih-ngalih ini nyanyok mami kadang nyaman ditinggal baca bertahan sudah. Nah, jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah titik. Nah, ingat situ aja tasawuf akhir wajib tuh karena itu rukun qauli rukunnya diucapkan wajib talinga mendengar dan wajib tajwid. Nah, lalu berikutnya lagi yang ke-12 mengucap salawat kepada Rasulullah. Nah, mengucap salawat kepada Rasulullah itu imbah membaca tasahud akhir. Sehandap-handapnya Allahumma sholli ala Muhammad paling handap. Bagusnya tambahi Sayyidina, sunnah nambahi.
Cuma paling handap nih yang wajibnya nih kalau Allahumma sholli aja belum sah. Mun ala Muhammad aja kada sah. Kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bagusnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad sunnah saja itu, sunnah abad. Yang wajibnya tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina tambahi malah sebenarnya kada wajib itu cuma bagus ditambahi. Kada badab kita kada berbuat Sayyidina. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad itu yang wajibnya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad hukumnya sunnah aja. Nah, sampai ke innaka hamidum majid sunnah juga. Terus sampai ke dajjal itu sunnah berataan. Nah, jadi salawat yang sekurang-kurang salawat kalau pangpihan hendak kantut misalnya hendak lakas misalnya mana dikantut langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung ya salam. Sah sudah. Nah, itu rukun sembahyang yang ke-12. Nah, maka kita wajib tuh membedakan. Kebanyakan kita ada mengerti dikira salawat itu tasawuf akhir padahal lain. Tasawuf akhir juga salawat juga cuma andaknya aja beriringan. Dan salawat yang wajib adalah Allahumma sholli ala Muhammad, sisanya sampai majid sunnah, sampai ke dajjal sunnah. Nah, lalu yang terakhir lah rukun sembahyang yang ke-12. Yang ke-13 itu tertib lah. Yang ke berapa? Ke-12. Nah, ke-12. Yang ke-12 salam. Salam ini sekurang-kurangnya yang wajibnya nih itu assalamualaikum. Lihat situ aja. Yang wajibnya, yang termasuk rukun. Warahmatullah menambah itu sunnah. Moha kita kasubelah sini waktu mengucap salam yang pertama sunnah. Yang kayak ini sunnah. Salam yang kedua sunnah. Jadi apa yang wajibnya? Assalamualaikum. Lihat situ aja. Misal lagi contohnya lah ulun misalnya sudah dajjal jalan sudah dajjal lalu assalamualaikum dia lagi ulun untung sudah sembahyang. Nah, cuma kada sempurna, kesempurnaannya kayak apa? Nah, assalamualaikum ke sini ini menurut Datuk Kalampayan dalam kitab Sabilul Muhtadin lah caranya nih assalamualaikum warahmatullahi bebulik pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Ini keterangannya dalam kitab Sabilul Muhtadin kayak gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh? Assalamualaikum warahmatullah. Ini ada ya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, itu kadang itu kada tahu di mana kambilannya. Yang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada dan itu ada tahu lah. Wallahu alam nih aliran sakahandakiyah saya kada tahu juga. Nah, jadi assalamualaikum kamu nih mata kata bersujud assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini tapi itu sunnah jabatan yang wajibnya assalamualaikum yang pertama. Nah, lalu sunnah pulang mengusap. Nah, dari sini dari ubun-ubun dibaca. Nah, kalau kada hafal ya Allah. Nah, lepaskan duka cita ulun. Itu kalau bahasa kitanya. Lepaskan duka cita ulun hanya alhamdulillahirabbil alamin. Itu sunnah aja itu hukumnya. Yang wajibnya tuh assalamualaikum nya itu yang wajib. Jelas saya itulah. Nah, yang rukun yang terakhir yang 13 itu tartib. Itu kada ada gawiannya itu. Tartib tuh cuma pemberitahuan aja. Artinya gawi sesuai nomor urut itu aja maksudnya tartib. Gawi sesuai nomor urut. Nah, itu maksudnya tartib. Jadi bila kada digawi sesuai nomor urut kada sah sembahyangnya. Nah, itu 13 itu nah yang kita pelajari. Nah, mudah-mudahan